Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan membaca Mukhtarul Ahadits. Kita membaca hadis-hadis yang yang singkat yang tidak banyak jalur periwayatannya ya, seperti biasa. Sekarang langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah diletakkan dalam katilnya itu, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, lalu orang-orang berbondong-bondong melangsungkan dia membawanya ke dalam lehernya gitu ya. Fa in kanat salihatan, jikalau dia soleh, orang ini yang wafat ini, qalat, maka ia berkata, qaddimuni, percepatlah aku, segerakanlah aku untuk menghadap kepada Rabbnya gitu. Wa in kanat ghairu salihatin, apabila jenazah tersebut tidak soleh gitu ya, tidak baik gitu ya, qalat, maka dia berkata, ya wailaha, celakalah diriku. Terus lalu dia bilang, aina tazhabuna biha, kemana kalian hendak membawaku? Yasma'u sautahu kullu syai'in illal insan, suara jeritannya ini yang sangat enggan untuk dibawa ke dalam liang lahatnya ini, ke dalam kuburannya gitu ya, hendak menghadap kepada Tuhan, dia sangat enggan gitu. Karena apa? Karena amal solehnya gitu. Nah, teriakan jeritanya ini didengar oleh kullu syai'in illal insan, seluruh langit dan bumi ini mendengar suaranya, kecuali manusia yang tidak bisa mendengarnya. Walau sami'ahu lasa'iqa, sekiranya ia mendengarnya, ia pasti akan langsung pingsan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis selanjutnya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, apabila perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maksudnya tanda kiamat sudah dekat gitu, maka siap-siap menerima gitu, akan kekacauan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi mala'in fakun lirrajuli nasiran, apabila salah seorang dijatuhkan sedangkan kamu dalam perkumpulan tersebut, fakun lirrajuli nasiran, maka jadilah engkau seseorang yang penolong baginya gitu. Misalnya ini kita ada kumpul-kumpul nih, lalu dijatuhkan orang ini, habis-habisan dijelek-jelekkan atau gimana, maka jadilah kita sebagai penolongnya. Walil qaumi
jaziran. Lalu cegahlah orang-orang tersebut. Kita disuruh menjadi pencegah agar berhenti melakukan demikian. Waqum anhum. Lalu pergilah dari hadapan mereka gitu. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Ghaibah an Anasin. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya ya. Selanjutnya idza aradallahu bil amiri khairan ja'alahu wazira sidq. Apabila Allah menghendaki kebaikan ke amir, ke penguasa jabatan atau apapun itu, maka Allah menjadikannya wazir sidq. Jadi patihnya ini atau pembantunya atau sekretarisnya ini menjadi orang yang jujur. In nasiya zakarahu. Apabila ia lupa dalam perkara, maka ia mengingatkannya. Zakarahu. Maka sekretarisnya ini mengingatkannya gitu. Wa in zakara a'anahu. Apabila ia mengingatnya, ia menolongnya. Sekretarisnya ini menolongnya langsung gitu. Sebaliknya, wa idza aradallahu bihi ghairu zalik, apabila Allah menghendaki yang selain kebaikan gitu ya, ja'alahu wazira su'in, maka Allah akan menjadikan baginya seorang yang sangat buruk gitu. In nasiya lam yuzakkirhu. Apabila ia lupa, ia tidak mengingatkannya. Wa in zakara lam yu'inhu. Dan apabila ia mengingatnya, ia tidak menolongnya. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Terus hadis selanjutnya, idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'a. Apabila salah satu di antara kalian makan bersama orang banyak gitu, lalu ia pun kenyang, fala yarfa' yadahu hatta yarfa'al qaumu. Maka janganlah ia mengangkat tangannya untuk segera pergi selesai gitu ya, hingga orang-orang itu berdiri gitu ya. Jadi sebelum orang-orang atau teman-teman kita selesai, kerabat-kerabat kita selesai makan, jangan langsung angkat tangan untuk hendak berhenti makan gitu. Karena kenapa? Fa innahu yukhbiru jalisahu. Karena itu akan memalukan teman duduknya ini gitu. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sekarang hadis selanjutnya, idza hajjar rajulu bimalin haramin. Apabila seseorang berhaji dengan harta yang haram, faqala, lalu ia berkata, labbaika Allah, misalnya gitu ya. Ku penuhi panggilanmu wahai Allah gitu. Artinya labbaik itu ya, ku penuhi panggilanmu. Qala lahu azza wa jalla, lalu Allah pun menjawab panggilan tersebut, la labbaika wala sa'daika. Tidak ada pemenuhan panggilan dan tidak ada kebahagiaan untukmu gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami, rawahu Ad-Dailami. Selanjutnya, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Apabila ini kita mengenang teman-teman kita yang sudah wafat terdekat kita,
Nah, hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sebutlah kebaikan-kebaikan seorang yang telah wafat di antara kalian. Lalu berhentilah dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Jadi jangan sebut-sebut keburukan mereka yang lalu gitu, meskipun benar dilakukan. Rawahu At-Tirmidzi an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Ya, maksudnya itu agar bisa meringankan apabila dia di dalam kubur, bisa meringankan keadaannya gitu. Selanjutnya, azibu ta'amakum bizikrillahi wassalah. Lumatkanlah makanan kalian dengan berzikir kepada Allah lalu sholat. Maksudnya itu apa? Ini kita baca dulu ya. Wala tanamu alaihi wataqsuwa qulubakum. Dan janganlah kalian langsung tidur gitu setelah kalian makan, karena itu bisa menyebabkan hati kalian menjadi keras dan mati. Rawahu Abu Nuaim fi Tibbi an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim ya, dikutip dari Sayyidah Aisyah. Maksudnya ketika kita makan ini sudah kenyang ya, jangan kita langsung tidur, tapi kita haluskan makanan tersebut dengan menunggu. Nah, sembari menunggu ini kita berzikir gitu, zikir kepada Allah, lalu sholat sunnah gitu. Dan yang ini yang terakhir kita baca, arba'u da'awatin la turaddu. 4 doa yang tidak akan ditolak. Nah, siapa apa sih kategori doa yang 4 ini gitu? Yang pertama, da'watul haji hatta yarji'a. Doanya orang yang berhaji hingga ia pulang gitu. Maka ketika kita mendapati seseorang kerabat terdekat kita berhaji, maka mintalah didoakan. Wa da'watul ghazi hatta yasdur. Dan doanya orang yang berperang, berjihad hingga selesai gitu perang tersebut gitu. Karena dia benar-benar, ini maksudnya jihad ya, berperang di jalan Allah gitu ya. Dan yang selanjutnya, wa da'watul maridi hatta yabra. Dan doanya orang yang sakit hingga ia sembuh. Ketika seorang sakit, minta didoakan. Selain kita mendoakan dia, tapi minta pula dia mendoakan kita gitu. Wa da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaibi. Dan doanya seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Nah, apabila maksudnya ya, ada seseorang yang mendoakan kerabatnya, terdekatnya, saudaranya untuk kebaikan gitu, tanpa diketahui oleh orang tersebut gitu. Nah, ini salah satu doa yang sangat cepat diijabah gitu. Di antara 4 ini semuanya cepat diijabah gitu ya. Kata Nabi, la turaddu, tidak akan ditolak. Wa asra'u haula'i da'awati ijabatan. Dan doa yang paling cepat diijabah, yang paling cepat dikabulkan, da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doanya seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Nah, ini doa yang paling cepat diijabah. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.